Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham sektor finance, bank-bank digital. Yang pertama BGTG, kedua BPIK, ketiga Amar, keempat BNBA, kelima BBHI, keenam BBYB, ketujuh AGRS, kedelapan BANK, dan terakhir Baca. Langsung saja ke saham pertama, ada BGTG yang ditutup terkoreksi 1,22% ke harga 161. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu bisa dibilang net buy, cuman memang hari Jumat ada net sell tipis ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya juga memang ada distribusi tapi nggak banyak. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kemana arah untuk BGTG? BGTG mencoba naik karena dia ini bisa dibilang akan uji area resisten 170. Dia memang mantul dari 155 ya. Tapi kalau dilihat ini arahnya ke atas ya. Ya anggap aja ini dia reject area support. Supportnya 155. Jadi terlihat juga BGTG ini konsolidasi, range konsolidasinya supportnya ada 170 dari sekitar 15 poin naik turunnya ini. Jadi seperti itu, dan terlihat di atasnya juga nih bukan di 190 ya. Dia naik turunnya itu 15 poin juga, berarti ke 185 dari 170. Jadi seperti itu untuk BGTG. Sekarang apakah masih bisa spec buy? Ya harusnya Bapak Ibu tinggal seperti ini aja. Hitung risk rewardnya. Kalau risk rewardnya masih masuk, risk rewardnya 1:1 ya bisa masih masuk. Yang penting disiplin, harus pakai cut loss karena ini saham downtrend. Kalau nggak mau rugi waktu, itu aja. Kalau dilihat risk rewardnya ya hampir sama 1:1 karena belinya di harga pertengahan ya. Jadi seperti itu untuk BGTG. Kalau dilihat candle weekly-nya doji ya, menarik nih. Kalau dilihat bulanannya memang masih turun ya. Penurunannya juga cukup tajam. Kalau dari neckline-nya ini penurunannya ya harusnya 155 ini aja atau 150 lah ya. Ini area-area demand-nya. Jadi seperti itu untuk BGTG. Kalaupun nekat beli sekarang ya atur bagaimana strategi masing-masing. Karena ini saham downtrend, kalau saya lebih ke lainnya ya. BBHI bagus. Jadi seperti itu untuk BGTG. Langsung saja ke saham kedua, ada BPIK yang ditutup terkoreksi 1,87% ke harga 157. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BPIK didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BPIK masih dalam koreksi web ABC ya. Dan ini pelan-pelan naik. Dan juga dia koreksi dengan volume kecil. Jadi kalau mau bagus ya Senin juga harus kembali rebound. Target tutup dulu di atas 160 170 ini kalau mau bagus. Atau koreksi webnya ini dihapus saja ya. Nah, jadi seperti itu, dan ini sepertinya sinyal pembalikan arah, cuman belum konfirmasi ya. Tapi kalau mau beli ya ini area beli, ini cut loss saja nih. Cut lossnya ya lumayan dalam ya karena memang jauh dari support. Cut lossnya ya di bawah 150. Kuncinya 150 karena itu adalah neckline dulunya double bottomnya ini. Jadi seperti itu. Untuk BPIK menarik gak ya? Harusnya ini seperti ini bisa ya, karena dia kalau bener-bener jalan, dia rebound pelan-pelan naik, targetnya itu kembali ke 190 karena itu area konsolidasinya. Tapi terdekat dulu juga bisa ya 170. Risk rewardnya juga masih masuk kalau dia ke 170 kalau misalnya beli di harga penutupan minggu lalu. Dan juga terlihat BPIK ini koreksi dengan volume kecil ya. Kuncinya biarpun volume kecil, kalau dia jebol 150 harus exit kalau nggak mau rugi waktu. Kalau mau rugi waktu ya silahkan, nggak ada yang melarang kan. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham ketiga, ada Amar yang ditutup menguat 6,91% ke harga 402. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Amar diakumulasi, tapi yang akumulasi MG ya 303.000 lot. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Amar kemana arahnya? Amar nih waktu itu saya buat ya trading plan-nya. Kalau mau beli jebol 380 jual aja dan tercapai dalam 3 hari. Misalnya beli pas 3 hari koleksi. Tapi kondisi seperti ini harusnya Amar itu langsung lanjut. Targetnya mana? Targetnya 440 untuk Amar. Ini dia juga mematahkan tren downtrendnya ini ya. Jadi apakah masih menarik? Masih menarik untuk Amar karena MACD-nya juga memberikan sinyal bagus, golden cross. Bar chart di atas 0 juga terbentuk dan volume ikat. Lanjut untuk Amar. Kalau dilihat kondel mingguannya juga bagus. Ini ada pola bisa pattern flag ya. Dia koreksi terus dia break, udah di targetnya 440. Kalau di break lanjut uptrend dan akan menutup gap rise isunya untuk Amar. Dan juga Amar mulai dikuasai oleh pengendali. Jadi ya siap-siap ya, pengendali juga pasti mau harga sahamnya bagus ya, pasti akan ditarik naik. Yang penting punya trading plan ya. Kalau pengendali kan nggak tahu
mereka mau jual kapan juga nggak ada yang tahu. Tapi ya pastinya terus naik nih. Dan juga terlihat kan volume Amar meningkat signifikan nih. Jadi ya harusnya terdekatnya minggu depan itu sampai itu 440. Kalau 440 harus naik sekitar 10% ya masih ideal. Kalau sekelas Amar bisa nggak bisa, karena ya biasa dia naik tinggi-tinggi itu ya, karena volatil. Jadi seperti itu. Untuk Amar, langsung saja ke saham keempat, ada BNBA yang ditutup menguat 0,8% ke harga 2.270. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNBA ada sedikit akumulasi, tapi hampir sama juga dengan distribusinya ya. Ya, beda-beda tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNBA juga ada peluang untuk reversal, tapi belum konfirmasi. Tapi untuk naik ke 2.400 itu sangat berpeluang ya. Tapi kembali lagi ini disclaimer on, karena kalaupun dia akan melanjutkan turun lebih dalam, kemungkinan pola dead cat bond dulu, dia turun, dia mantul, uji EMA 200-nya di 2.400 baru turun, baru konsol. Yang penting jangan turun dari 2.200. Dari harga sekarang apakah masih bisa spekulasi buy? Harusnya masih bisa, karena masih dekat dengan support. Kalau dihitung risk rewardnya seperti ini juga masih masuk. Cut loss-nya paling mentok 5% ya, jebol 2.200 out. Target TP 2.400 ya. Risk rewardnya hampir sama 1:1. Tapi kalau nantinya bisa break 2.200, peluangnya ke 2.600 ini ya. Dia akan uji neckline-nya. Bisa jadi juga sampai sini kenaikannya untuk BNBA ya. Kalaupun pola dead cat bond, bisa aja seperti ini ya. Dia coba naik, terus turun sedikit, mungkin baru naik ya. Bisa juga seperti ini pergerakannya. Jadi seperti itu untuk BNBA. Kalau dilihat dari candle bulanannya, dia reject tapi masih arahnya turun ya. Dan juga kalau dilihat dia 3 minggu koreksi dengan volume kecil, dan ini ada membentuk pola 3 black crow, dan ini candle hammer kan. Kalau mau membuat morning star harusnya dia bisa sampai 2.500 sampai 2.600 ya. Minggu depan berarti harus naik dia ke 2.500 2.600 ya. Jadi ada pola morning star dan bisa lanjut naik lebih tinggi juga. Jadi seperti itu. Untuk BNBA, langsung saja ke saham kelima, ada BBHI yang ditutup menguat 2,36% ke harga 6.500. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBHI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBHI masih akan uptrend karena dia kembali rebound setelah 2 hari koreksi dengan volume kecil di real. Dengan kondisi seperti ini harus langsung rebound lagi. Kalau bisa minggu depan dia itu menyentuh atau mendekati 6.800 ya. Jadi kalau harus naik ke 6.800 berarti naik sekitar 5% ya, sangat mungkin BBHI. Dan BBHI sudah saya rekomendasikan dari bawah ya, dari 5.600, 6.000, dan sekarang udah follow the trend aja untuk BBHI. Targetnya ya sama 6.800, 7.000 dan ya peluangnya bisa sampai nutup gap atasnya ini ya, karena memang terlihat BBHI ini sepertinya ya akan dikerek naik. Nah, terlihat juga volume makin meningkat kan selama 5 minggu, candle hijau terus, satu candle merah tapi tarik naik ya. Ini udah confirm breakout 6.000. Kalau dilihat candle bulanannya juga bagus meningkat, jadi pelan-pelan akan naik ya. Targetnya masih sama 7.000 terdekatnya untuk BBHI. Jadi seperti itu untuk BBHI. Langsung saja ke saham ke-6, ada BBYB yang ditutup menguat 2,76% ke harga 1.675. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBYB didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BBYB potensi juga akan lanjut rebound, melanjutkan penguatan uji resisten 1.800-nya ini. Dia akan ke arah sini. Jadi kalaupun yang mau beli ya atur bagaimana strateginya ya, karena ini gambarannya masih sama, dia pola turun tapi ya ada peluang dia bisa sampai uji 2.000 lagi dan turun. Terdekatnya dulu jangan mimpi tinggi-tinggi lah, karena ini lagi downtrend. Terdekatnya Bapak Ibu targetkan untuk swing trade-nya itu 1.800. Kalau dia koreksi di area ini, ya belinya tuh di area ini. Jangan beli di pucuk sini. Kalau dilihat dia candle hijau lalu beli di pucuk ya jangan. Boleh nggak beli pucuk buy on breakout? Ya boleh. Lihat indikator lain mendukung nggak? Apakah dia breakout dengan volume besar? Ya kalaupun nekat beli buy on breakout, kalau dia balik arah ya atur
atur bagaimana strateginya. Apakah mau average down di supportnya 1600 dengan skenario jebol itu juga tetap pakai cut loss, atau cut loss dulu kalau jebol 1800 support terdekatnya ini kalau nantinya breakout. Seperti itu untuk BBYB. Menarik juga nih BBYB, dan juga itu neckline 1600 ya, dipertahankan rounding bottomnya. Ya ada peluang lah untuk BBYB technical rebound seminggu ke depan. Jadi seperti itu untuk BBYB. Langsung saja ke saham ke-7. Ada AGRS yang ditutup menguat 0,8% ke harga 125. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AGRS ada akumulasi walaupun nggak besar ya, hampir sama juga dengan distribusinya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk AGRS ya, dia mantul dari support 120. Kemana arahnya? Arahnya akan uji 130 karena naik turunnya itu 10 poin ya. Kalau dilihat dari dulu ya masih belum ya. Ini area neckline juga ya. 120 tuh neckline dulunya sebelum dia naik tinggi tuh. Jadi kondisi sekarang kalaupun technical rebound, AGRS itu paling mentok ya 132. Ini aja dia mentok 132 dan turun lagi karena kemungkinan belum reversal, karena belum juga dia konsolidasi, masih arahnya turun ya. Kalaupun breakout dari trend downtrendnya ini ya paling uji 130, gagal dia turun lagi konsolidasi, dan ini ada gap. Jadi nggak ideal kalau baru beli ya, nanggung. Ya kalau dia koreksi besok ya bisa beli di area 120, 122, 23 itu. Jadi seperti itu. Untuk AGRS lebih ke wait and see aja dulu. Kalau yang masih nyangkut dari atas ya sabar aja. Bisa nggak balik? Harusnya bisa, cuman waktunya nggak tahu kapan. Bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang penting sabar. Karena namanya saham, selama fundamentalnya masih ada, walaupun jelek ya, pasti ada sentimen yang akan ngerek harganya. Nggak tahu sentimen apa, pasti dikerek. Yang penting jangan tidur aja dia di 50 ya. Resiko lebih besar kalau tidur. Kalau masih nyangkut ya bisa, cuman rugi waktu. Siap nggak rugi waktu? Siap nggak uangnya nggak dipakai sampai itu balik profit? Nah kalau nggak siap ya, kalau mau belajar trading harus disiplin cut loss. Kunci utama tuh lihat risknya dulu. Risknya kecil, siap nggak cut loss? Kalau udah siap, dua itu udah dikuasai, ya dengan sendirinya profit tuh bisa datang. Yang penting kuncinya udah tahu risknya kecil, belinya misalnya di support ya, kalaupun jebol jual. Jadi seperti itu ya. Untuk AGRS langsung saja ke saham 8. Ada BANK yang ditutup di harga 2020 menguat 0,49%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BANK diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BANK ini juga saya dulu sudah sekali kena gocek waktu breakout 2400 saya beli dan ternyata turun. Ya udahlah, cut loss ya. Seperti itu memang nggak ada yang sempurna, dan sekarang dia udah di area support ya. Apakah ini bisa ada pantulan? Ya kalau melihat histori sebelumnya semoga aja ada pantulan, tapi kondisi seperti ini ya asal siap jebol 2000 cut loss ya bisa, targetnya 2100 itu aja terdekatnya. Kalau melihat kondisi seperti ini bisa jadi nanti dia konsolidasi lagi di range harga 2000 sampai 2400. Memang pertengahannya ada 2200, bisa di area ini, dan di area ini ya pola dead cat bond bisa sampai tuh ke 2200 ini ya. Nah, kalau dia rebound ya bisa di area ini bergerak. Yang penting kalau dia membuat low baru misalnya 2% sampai 3% dari bawah support, udah realisasikan untuk cut loss dulu aja. Coba deh disiplin cut loss. Memang namanya disiplin cut loss, kalau belum punya ilmu pasti keseringan cut loss. Bisa trauma juga tiap beli cut loss ya. Kalau belinya sembarangan, cuman feeling doang, cuman lihat pas sahamnya naik lalu beli ya, nggak tahu tuh kemana arahnya kan. Harapannya naik aja bisa profit di atasnya. Percaya ya, mungkin 1-2 kali kena tuh hoki dapat profit, tapi lebih keseringannya yaitu kalau nggak mau cut loss nyangkutnya juga mungkin lama tuh kalau nggak rela di cut loss ya. Jadi seperti itu. Kalau ditanya bisa dipelajari, nggak bisa. Ada yang bilang cat ini dilukis sama bandar, sama yang punya barang-barang. Benar, tapi lukisannya itu ya nggak sembarangan juga. Apalagi saham-saham big cap, big bank ya. Kalau memang saham-saham gorengan ya bisa. Cuman udah kelihatan psikologis bandar juga bisa kelihatan di cat yang dia gambar. Tuh ya, itu pentingnya cat. Kalau ya dia bilang lihat bid offer aja ya, mungkin kalau udah expert lihat bid offer bisa, tapi kalau belum dibantu cat itu lebih valid ya, karena psikologis
buyer, seller itu terlihat di chart. Memang sekali-sekali meleset, tapi kalau Bapak Ibu udah bisa membaca chart, udah bisa tuh melihatnya dengan lebih baik, ya harusnya resikonya bisa dikendalikan. Masih walaupun bisa cut loss tapi terukur cut lossnya ya, dan besar untuk potensi dapat profit ya. Ya memang ada jual beli, ada cut loss, ada rugi, nggak ada bisa dihindar. Jadi seperti itu. Untuk BANK kalau dilihat 2 hari membuat doji ya, semoga aja dan teknik rebound ya. Seperti itu untuk BANK. Langsung saja ke saham terakhir. Ada baca yang ditutup menguat 3,59% ke harga 173. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya juga ada akumulasi, walaupun ada broker satu yang jualan cukup besar, CSG BCL Sekuritas. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, apakah ini tanda-tanda untuk reversal? Belum pasti, karena ada resisten yang harus dilewati 180. Mungkin ke situ dulu. Mampu lewatnya, mampu lewat enggaknya ya dilihat nanti aja. Tapi arah kenaikannya 180. Karena potensi besar untuk baca konsolidasi masih di range berapa? 160 sampai 180. Dia tektokan area ini. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau nekat beli di harga 173, jual dulu kalau dia jebol 170. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 160 ya silahkan juga atur bagaimana strateginya. Karena kalau dihitung risk rewardnya udah nggak ideal karena cut lossnya lebih dalam nih 9%, target profit cuma 5%. Jadi risk rewardnya malah lebih besar 2 kali risk ya. Kalau Bapak Ibu tarik ke atas sini bisa nggak seperti ini risk rewardnya? Bisa, cuman rugi waktu karena dia kan nggak langsung uju-uju naik ke 210. Bisa aja uji 180, turun dulu ke support, naik lagi, uji resisten, turun dulu, uji. Nah, rugi waktu kan? Memang kalau dia ke atas Bapak Ibu bisa profit 22% mungkin dalam sebulan, 2 bulan, atau 6 bulan. Tapi kalau di tektokin di area ini bisa aja Bapak Ibu dapat dalam 2 minggu, dalam sebulan, 2 bulan hasil profit yang harusnya Bapak Ibu tunggu itu beberapa bulan misalnya ya, baru dia naik. Nah itu tektokan di area ini juga lumayan tuh. Konsisten aja, sabar, beli di support, jual resisten udah 9%. Habis itu dia turun, beli lagi support, jual lagi resisten ya. 2 kali tektokan Bapak Ibu mungkin sudah dapat, cuman kan time frame-nya nggak tahu. Nah, jadi seperti itu ya. Tapi ya tergantung masing-masing lah ya. Kalaupun mau seperti itu, risk rewardnya nggak ada yang larang, bisa aja. Yang penting kuncinya tadi risknya udah tahu cut lossnya di mana. Kalau Bapak Ibu targetkan cuman di 180, profitnya ya harusnya belinya tuh di bawah di 160 sampai 164. Biar cut lossnya tipis, rewardnya lebih besar. Mungkin 1:2. Jadi seperti itu. Untuk baca cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chart-nya dan juga free konsultasi portofolio. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, karena ilmunya bisa dipakai nanti kalau saat market ISG juga lagi turun, big cap lagi turun, bisa trading di saham-saham gorengan, lapis 3, lapis 2, dan juga di saat ISG bullish juga masih bisa dipakai ilmunya di trading saham-saham gorengan ataupun blue chip LQ45 yang lagi volatil ya. Dan di situ akan diajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, menganalisa RRB hunter, arah hunter, dan paling penting tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham scalping. Kalau tertarik bisa ikut kelasnya berbayar dan bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.